Populasi sampel dan sampling. Presentasi dari Joshua Stephen Topea. Populasi dalam penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting karena ia merupakan sumber informasi. Para ahli memiliki definisi yang sedikit berbeda antara satu dengan yang lain, tapi pada prinsipnya memiliki substansi yang sama. Misalnya, populasi sebagai satuan objek penelitian yang menjadi elemen terpenting dalam suatu penelitian. Misalnya, akan melakukan penelitian di perusahaan X, maka perusahaan X ini merupakan populasi. Perusahaan X mempunyai sejumlah subjek atau orang dan objek yang lain. Hal ini berarti populasi dalam arti jumlah atau kuantitas, tetapi perusahaan X juga mempunyai karakteristik orang-orangnya. Misalnya motivasi kerjanya, disiplin kerjanya, kepemimpinannya, iklim organisasinya, dan lain-lain. Dan juga mempunyai karakteristik objek yang lain. Misalnya kebijakan, prosedur kerja, tata ruang, produk yang dihasilkan, dan lain-lain. Hal tersebut berarti populasi dalam arti karakteristik. Sampel merupakan teknik di mana penelitian secara sistematis memilih sejumlah kecil item atau individu dari sebuah populasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel ini dipilih untuk menjadi objek observasi atau eksperimen sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengambilan sampel sangatlah diperlukan dalam sebuah penelitian karena hal ini digunakan untuk menentukan siapa saja anggota dari populasi yang hendak dijadikan sampel. Beberapa cara untuk menentukan ukuran sampel dalam bidang manajemen informasi kesehatan sebagai berikut. Rumus Mean atau rata-rata sampel digunakan untuk mengetahui rata-rata dari data sampel, misalnya lama rawat, inap, biaya perhitungan kunjungan. Yang kedua, rumus simpangan baku sampel atau standard deviation digunakan untuk melihat beberapa besar variasi atau penyimpangan dari rata-rata. Yang ketiga, rumus proporsi sampel dipakai untuk melihat proporsi karakteristik tertentu dalam sampel, misalnya proporsi pasien dengan penyakit tertentu. Rumus estimasi interval kepercayaan atau confidence interval digunakan untuk memperkirakan rentan nilai parameter populasi dari sampel. Yang kelima, ada rumus uji sampel kecil digunakan untuk menguji apakah rata-rata sampel berbeda secara signifikan dari nilai yang tertentu. Sampling adalah teknik atau prosedur atau perangkat yang digunakan oleh peneliti untuk secara sistematis memilih sejumlah item atau individu yang relatif lebih kecil atau subset dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijadikan subjek atau sumber data untuk observasi atau eksperimen sesuai tujuan. Alasan pemilihan sampel. Adanya populasi yang sangat besar. Di dalam populasi yang sangat besar dan tidak terbatas, tidak mungkin seluruh populasi diamati atau diukur, sebab membutuhkan waktu yang lama. Populasi yang tak terhingga atau sangat besar seringkali tidak memiliki daftar anggota yang lengkap dan mudah diakses. Hal ini membuat sulit untuk memastikan bahwa setiap elemen populasi telah diamati. Penarikan sampel menghemat biaya dan waktu. Penarikan sampel menjadi strategi yang sangat efisien dengan memilih sebagian kecil dari populasi untuk mewakili keseluruhan. Kita dapat secara signifikan mengurangi beban biaya yang diperlukan, baik itu biaya pengumpulan data, pengelolaan data, maupun biaya lainnya. Selain itu, proses pengambilan sampel juga mempercepat waktu penelitian karena tidak perlu memeriksa setiap individu
atau elemen dalam populasi yang besar. Dengan demikian, penarikan sampel memungkinkan kita untuk mendapatkan hasil yang representatif dengan sumber daya yang lebih sedikit dan dalam waktu yang lebih singkat. Karakteristik sampel yang baik. Yang pertama, dapat menghasilkan gambaran karakter populasi yang tepat. Ini memungkinkan kita untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang karakteristik dan sifat-sifat populasi yang sedang kita teliti. Yang kedua, dapat menentukan presisi atau ketepatan hasil penelitian dengan menentukan standar deviasi dari taksiran yang diperoleh. Yang ketiga, sederhana, mudah dilaksanakan. Yang keempat, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang efisien. Kesalahan yang terjadi. Yang pertama, variasi acak atau sampling error. Kesalahan spesifikasi populasi. Kesalahan yang disebabkan salah spesifikasi dalam survei konsumen. Kesalahan penetapan responden. Proses pemilihan sampel. Yang pertama, memahami definisi dari populasi yang diamati. Berarti kita harus mengetahui dengan jelas siapa atau apa yang menjadi objek yang akan kita teliti atau amati dalam suatu penelitian. Yang kedua, membuat kerangka sampel adalah langkah penting dalam merancang sebuah penelitian yang baik dan sistematis. Yang ketiga, menentukan jenis teknik sampling yang tepat sesuai dengan penelitian. Yang keempat, melakukan pengumpulan data. Yang kelima, memeriksa hasil pengumpulan data yang diambil dari sampel. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan jumlah sampel. Yang pertama, tingkat homogenitas anggota populasi, artinya manakala anggota populasi cenderung atau bersifat homogen. Yang kedua, presisi yang diharapkan peneliti, yaitu makin tinggi presisi yang dikehendaki peneliti, maka diperlukan sampel yang makin besar. Yang ketiga, rancangan analisis data penelitian. Yang keempat, ketersediaan dana, waktu, dan tenaga penelitian. Yang kelima, langkah yang terakhir di dalam menentukan penelitian sampel adalah menentukan teknik pengambilan sampel penelitian. Contoh soal kasus. Yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata waktu belajar siswa SMA di Kota Bandung selama masa ujian nasional. Karena jumlah seluruh siswa sangat banyak, peneliti tidak mungkin mewawancarai semuanya. Oleh karena itu, peneliti mengambil 100 siswa dari beberapa SMA di Bandung sebagai responden. Yang menjadi pertanyaan, tentukan populasi sampel dan sampling. Pertanyaan yang kedua, sebuah perusahaan makanan ingin mengetahui jenis makanan ringan yang paling disukai oleh masyarakat di Jawa Tengah. Karena jumlah penduduk terlalu besar, perusahaan tersebut tidak bisa mewawancarai seluruh masyarakat. Mereka akhirnya memilih 500 orang dari berbagai kota dan desa di Jawa Tengah untuk dijadikan responden. Pertanyaannya, tentukan populasi sampel dan sampling. Pembahasan. Yang pertama, populasi dalam kasus pertama adalah seluruh siswa di Kota Bandung. Yang menjadi sampel yaitu 100 siswa yang diambil dari beberapa SMA di Kota Bandung untuk mewakili seluruh populasi. Teknik sampling yang digunakan. Peneliti dapat menggunakan stratified random sampling atau sampling acak bertingkat. Misalnya, siswa dikelompokkan berdasarkan sekolah atau kelas, lalu diambil secara acak dari masing-masing kelompok. Yang kedua, pembahasan soal kasus yang kedua. Populasi dalam penelitian kasus di atas adalah seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Yang menjadi sampelnya yaitu 500 orang yang dipilih dari berbagai kota di desa di Jawa Tengah. Lalu teknik sampling yang
yang sesuai atau yang cocok dalam kasus di atas adalah cluster sampling. Dalam teknik ini wilayah Jawa Tengah dibagi menjadi beberapa klaster, misalnya kabupaten atau kota. Lalu beberapa klaster dipilih secara acak dan seluruh responden diambil dari dalam klaster tersebut. Teknik ini efektif saat wilayah penelitian yang sangat luas. Baiklah, sekian pemaparan dari saya mengenai materi populasi, sampel, dan sampling. Terima kasih.